Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan melihat sentimen daripada Bitcoin, oke? Nah, jadi hari ini kita kesampingkan dulu ya chart-chartnya dan kita akan melihat sentimen apa hari ini, oke? Nah, di bulan kemarin, di bulan Mei ya, yang prediksi kita adalah Mei berdarah. Ternyata pada senang, wah mana nih Mei berdarah, ngakal-ngakalin aja nakut-nakutin market. Ternyata berdarahnya diundur, bukan diundur sih. Ya, sesuai news dan berita ya, berdarah itu di bulan ini. Dan kalau kita perhatikan ya, di bulan ini itu ekstrim banget tuh merahnya ya. Kalau di tahun lalu ya, di bulan Juni itu ingat banget itu crash paling dalam ya sepanjang 2022 ya, karena di situ Bitcoin minus sampai 37%. Dan bulan ini di Juni ya kita baru minus 5% dan bulan kemarin baru 7% lah ya kita bilang. Dan sepanjang tahun ini kayaknya dari Januari, Maret, April itu masih nutup harga Bitcoin dengan minusnya 2 bulan ini gitu. Tapi ini belum usai, ini belum selesai. Masa minusnya cuma segini? Karena kalau kita perhatikan di tahun 2019 di fase akumulasi itu naiknya memang agak gila-gilaan. Kemudian habis itu di bulan-bulan selanjutnya dibanting. Kalian bisa lihat di 2019 di bulan September minus 13% ya di sini. Kemudian di akhir tahun nih kalian lihat nih kena bantai malah. Yang mana biasanya akhir tahun itu malah senang-senang gitu ya. Tapi ini nggak tahu kenapa kena bantai gitu. Beda sama 2018. 2018 itu bearish, wajar aja kena bantai semua. Dan ini di 2000 berapa ini? 2022 wajar aja sih sebenarnya kena bantai gitu ya. Nah, cuman di sini altcoin itu menderita banget. Nah, sini ada satu hal yang mau aku bilang ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini tuh ada wick untuk semua altcoin ya. Altcoin kalau kita perhatikan altcoinnya misalnya BNB lah ya, BNB USDT. Nah, di sini nih ada wick yang mana kalian tahu konsekuensi dari wick itu adalah benar dikejar ya. Hampir semua koin kayak Sol itu punya wick merah panjang guys. Ingat, wick merah panjang itu artinya adalah dikejar ya. Nah, ini dia mantul di area titik pantulan yang udah aku garis-garis dari kemarin. Dan ingat satu kali lagi ya, kalau kita lihat di time frame 4 jam itu dia bikin wick panjang. Satu lagi wick itu harus dikejar. Gimana pun ceritanya ini nggak ada modelan kayak gini udah langsung mantul. Kenapa? Altcoin itu butuh bikin base ya. Ketika dia terjun dalam itu dia butuh bikin base dulu. Biar apa? Biar base-nya itu menjadi area untuk pijakan dia. Ya misalnya kayak gini nih ya. Dari sini turun ke sini nih ya kan, nggak langsung naik deh nih, dia bikin base dulu naik turun, tapi dengan catatan dia nggak punya wick yang panjang. Nah di situ wicknya nggak panjang, hanya wick rejection atas bawah. Nah ini langsung wick langsung mantul, artinya ada peluang, bukan ada peluang, biasanya 70% akan kejemput kalau pakai teori wicknya. Oke, nah kita lihat lagi dari kalender, ini benar-benar altcoin bakal banyak lagi yang all time low sepertinya ya. Dan ketika banyak koin yang udah all time low, disitulah mungkin cycle market udah yang namanya menyentuh bottom, atau cycle baru tuh bakal dibuka dan kita akan melihat perjalanan bull run itu udah dimulai dari apa? Dari bottomnya gitu. Kalau untuk Bitcoin oke lah, mungkin bottomnya di 15.000, tapi masih ada peluang untuk ke 23 atau 24 misalnya, oke? Kemudian kalau kita lihat di sini sentimen hari ini long shortnya itu masih aman-aman banget. Ya, kayak masih setengah-setengah lah ya. Tapi cenderung di sini kalau kita perhatikan itu lebih banyak yang nge-short ya daripada yang nge-long, meskipun sentimen hari ini kalau kita lihat ya lebih banyak yang netral lah. Oh ya, bagi teman-teman yang mau daftar di Binance langsung saja daftar menggunakan link referral yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus 20% kickback dari setiap perdagangan yang teman-teman lakukan. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan juga untuk yang 1 jam, di 1 jam di sini kayak cenderung nge-short ya. Enggak, kalau di market bawah itu cenderung ngelong tuh. Kalau di Binance itu cenderung nge-short di 1 jam. Dan kalau 1 hari kita lihat 24 jam di sini benar-benar kayak netral aja, tapi memang cenderung masih mengarah ke bearish dan mengarah ke short gitu guys ya. Nah, jadi ya sementara waktu kayak masih gini-gini aja. Kemudian kita lihat news ya. Ini bulan minggu ini agak sedikit ekstrim parah ya. Kalau kita lihat dulu di sini kita akan CPI ya besok guys ya. Ini hati-hati nih CPI ya. CPI di tanggal 12 Juni 2023. Ini benar-benar penentuan juga sebenarnya. Kalau misalnya hasil CPI itu kan kita nggak bisa tebak ya, kecuali suku bunga lah bisa kita baca dari sebelum-sebelumnya. Kalau CPI ini kayaknya nggak ketebak gitu ya. Consumer Price Index ya.
Kalau misalnya good for DXY atau good for dollar, ini bahaya. Kita bisa lanjut langsung turun ke 25.2 atau 24.000 gitu. Ya, tapi kalau misalnya bagus ya mungkin ada sedikit pullback ke 26.000 sekian dulu ya, baru melanjutkan penurunan. Soalnya altcoin itu kan biasanya dia butuh waktu dulu 1-2 hari sampai dia tenang gitu kan, baru misalnya mau naik mau turun gitu ya. Nah, jadi agak hati-hati kalau kita melihat data, dan kemudian di minggu ini kayaknya memang agak sedikit full kocokan ya. Ini kita lihat di hari Selasa ya. Di hari Selasa itu ini kan udah ya, CPI itu 18.30, oke. Senin libur sepanjang hari, Filipina, Australia, oke, libur. Ya, kemudian di hari Selasanya di tanggal 13 ya. Itu ada IHK ya. IHK jam 19.30 itu pasti berdampak soalnya bintang 3. Kemudian di hari Rabunya di situ ada, kita lihat yang malam. Ya, di sini ada IHP ya, indeks harga produsen ya, itu lumayan juga. Kemudian di jam 21.30-nya ada inventory minyak mentah. Ya, minyak mentah ini juga sekaligus biasanya tuh volatile parah. Kenapa? Karena cadangan minyak dunia itu nanti per barelnya naik atau turun itu berdampak sama dolar gitu kan. Kemudian di 15 ya, tentu aja FOMC ya guys ya, di jam 1 seperti biasa suku bunga. Nah, jadi tanggal 15 itu puncaknya ya. Pokoknya mulai besok 12, 13, 14, 15 sampai tanggal 15 itu sampai hari Kamis itu full kocokan guys. Ini agak hati-hati, ini bahaya banget, oke. Jadi bagi teman-teman yang menunggu, wah ini agak sedikit seram-seram juga gimana gitu ya. Kemudian di bawahnya kita lanjut ada, oke, nggak ada yang terlalu ini lagi ya, nggak ada yang terlalu berdampak lagi ya. Pokoknya puncaknya tanggal 15, hati-hati, minggu ini full kocokan ya. Misalnya besok ya newsnya jelek untuk DXY gitu kan, Bitcoin naik, kemudian news besoknya naik lagi nih ya, DXY-nya ya, Bitcoin lanjut turun lagi. Jadi benar-benar volatile aja, benar-benar naik turun. Nah, range-nya nanti kita ukur di nanti malam di video, oke. See you next video.